Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leti Purwaningtyas, NIM 20613131 dari kelas Farmasi C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil hafalan portofolio obat saluran pernafasan dan saluran cerna. Yang ada salbutamol, nama brand Lasal kapsul 2 mg dan 4 mg, Ventolin tablet 2 mg, Tasma tablet 4 mg, Salbufen tablet 4 mg, Bromosol tablet 4 mg. Indikasi untuk anti asma, asma bronkial, emfisema dan bronkitis akut. Off label dapat mengatasi alergi makanan. Efek samping gelisah, tremor, kram otot, insomnia, meningkatkan nafsu makan. Interaksi obat meningkatkan dampak efek kardiovaskuler. Mekanisme kerja obat ini bekerja sebagai antagonis beta 2 yang akan melemaskan otot serta memperlancar saluran pernafasan pada paru-paru dan rahim. Cara pemberian secara oral, populasi khusus pada kehamilan, laktasi, pediatrik, dan penggunaan pada anak. Referensi MIMS, Pionas, Drug Information Essential. Yang kedua, terbutalin, nama brand Acetarin tablet 2,5 mg, Asmabet tablet 2,5 mg, Brikasma tablet 2,5 mg, Bulvaron tablet 2,5 mg, Brincanil tablet 2,5 mg. Indikasi dapat meringankan gejala batuk dan sesak nafas akibat asma, termasuk emfisema dan bronkitis kronis. Selanjutnya, off-label pada penggunaan kebidanan akut seperti persalinan secara prematur dan stimulasi rahim. Efek samping, rasa kantuk, gelisah, mual dan muntah, pusing, sakit kepala. Interaksi obat dapat meningkatkan resiko terjadinya pendarahan dan gangguan irama ventrikel yang serius pada halogen dan dapat menurunkan efektivitas pada obat golongan antidiabetes. Selanjutnya mekanisme kerja. Terbutalin agonis beta 2 reseptor adenosin yang mengkonversi ATP menjadi 3,5 siklik adenosin monofosfat yang dapat mengakibatkan relaksasi otot dan pelepasan mediator langsung pada sel mast. Pemberian secara oral, populasi khusus, kehamilan, pediatrik, geriatrik, dan busui. Referensi yang ketiga ada Theophylline, nama brand Asmano tablet 12,5 mg ditambah 130 mg, Brokopilin kapsul 130 mg, Asma tablet 12,5 mg ditambah 125 mg, Bulvaron sirup 43,33 mg, Teosal tablet 0,5 mg ditambah 50 mg. Indikasi untuk anti asma dan mengatasi penyakit paru obstruksi kronik yang stabil secara umum, tidak efektif untuk eksaserbasi pada paru obstruksi kronik. Efek samping, takikardia, mual dan gangguan saluran cerna, pusing, rasa gelisah, konvulsi terutama apabila diberikan melalui injeksi intravena secara cepat. Interaksi obat, terjadi peningkatan resiko tidur, gelisah, mual dan muntah apabila digunakan bersamaan dengan efedrin. Mekanisme kerja, Theophylline bekerja dengan cara mengendirkan otot pada saluran pernafasan sehingga udara yang masuk di dalam saluran pernafasan lebih cepat dan proses bernafas pun menjadi lancar.
Cara pemberian secara oral populasi khusus pada orang penyakit jantung, hipertiroidisme. Hindari pada penggunaan hipofria, busui, laktasi. Referensi MIMS, Drug Information Handbook 17 dan Medscape. Selanjutnya ada obat saluran cerna. Yang pertama omeprazol, nama brand Risek kapsul 20 mg, Onic kapsul 20 mg, Pronotop kapsul 20 mg, Lanaster kapsul 20 mg, Canprasol 20 mg. Indikasi untuk mengatasi gangguan lambung seperti penyakit asam lambung dan tukak lambung. Off-label dapat mengatasi batuk kronik, gangguan saluran cerna akibat obat, efek samping, rasa gelisah, bingung, gangguan pada penglihatan, dan enstalopayi pada penyakit hati yang parah. Interaksi obat dapat menurunkan efektivitas obat clopidogrel yang dapat membantu mencegah serangan jantung atau stroke. Menurunkan efektivitas obat erlotinib pencegahan kanker, meningkatkan efek dan kadar atorvastatin dalam darah, sehingga meningkatkan resiko seseorang untuk terkena liver. Mekanisme kerja menghambat sekresi asam lambung basal dan tes stimulan. Cara pemberian diberikan secara oral populasi khusus pada seseorang dengan penyakit kronis. Bioavailabilitas meningkat 100% karena terjadinya penurunan fast effect. Selanjutnya yang kedua ada pantoprazol, nama brand Kapros, serbuk injeksi 40 mg, Panto serbuk injeksi 40 mg, Pantazol tablet selaput 20 mg dan 40 mg. Indikasi gangguan lambung dan usus lambung yang memerlukan penurunan sekresi asam lambung. Efek samping mual dan muntah, nyeri lambung, pusing, dan rasa kantuk. Interaksi obat, penurunan konsentrasi dan kadar seri atanazanavir, peningkatan kadar atau efek kardiotoksik pada obat digoxin, peningkatan terjadinya resiko hipomagnesia jika digunakan bersamaan dengan obat diuretika. Mekanisme kerja menghambat sekresi asam lambung. Penghambatan pompa proton yang efektif hanya dapat digunakan dalam pengobatan jangka pendek pada tukak lambung dan duodenum. Pemberian secara oral dan injeksi. Populasi khusus pada kehamilan kategori C dan laktasi. Obat-obatan ini dapat menyerap ASI, sehingga sebelum menggunakan obat-obatan ini alangkah lebih baiknya melakukan konsultasi dengan dokter, sehingga dokter dapat memberikan pertimbangan antara manfaat dan resiko. Yang ketiga ada famotidin, nama brand. Yang pertama Anadin, tablet salus selaput 20 mg dan 40 mg, Dulcer, tablet salus selaput 40 mg, Nuselvam, tablet salus selaput 20 mg dan 40 mg, Promosid, tablet salus selaput 40 mg. Indikasi digunakan untuk tukak lambung dan tukak duodenum, reflux gastroesophagus syndrome, Zollinger-Ellison. Efek samping demam, pendarahan atau ruam, sesak, sakit kepala, dan pusing. Interaksi obat, jika digunakan bersama dengan obat antasida, dapat menurunkan efektivitas famotidin dan dapat menurunkan kemampuan ginjal untuk membuang sisa famotidin jika digunakan bersama dengan frenobenefit. Mekanisme kerja dengan basa menghambat dan merangsang sekresi asam lambung. Kompetitif histamin menghambat pada reseptor H2. Cara pemberian secara oral populasi khusus
pada penyakit gangguan ginjal. Korelasi erat hubungannya dengan CR dan CL dan waktu paruh eliminasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.